Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Sagittarius ya. Hal baik apa yang akan kalian dapatkan di bulan eh, Agustus 2021 ya. Ini kartu atau tebaran yang udah di shuffle ya. Jadi ya kadang kalau lagi mau di shuffle ya di shuffle, kalau enggak ya enggak gitu loh ya. Jadi ya seenak, bukan seenak ya, tapi lebih ke nyamannya intuisi saya aja ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Eh, Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Lalu kalau kalian yang ingin private reading dan juga diterapi untuk penyakit fisik dan psikisnya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus ya kalau di rumah pingin ganti gorden ya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya, yang ingin mendapatkan gorden dan aksesorisnya dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Ya, makasih para subscriber dan juga viewers yang udah mensubscribe ya. Perjuangannya sebentar lagi nih untuk mencapai jam tayang 4000 ya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak ya mungkin energi sesama Sagittarius ya. Kalau bukan, maksudnya gini, kalau memang ini bukan energi kalian, walaupun Sagittarius dan tidak resonate ya, kalian gak boleh baper ya guys ya gitu. Oke. Terus ya ini kartunya. Di bulan Agustus ini hadiahnya adalah kamu bisa terlepas dari adiktif atau terhadap ketergantungan terhadap suatu hal yang berlebihan, misalnya pasangan, terus uang, terus ya materi, benda, segala hal, pokoknya yang berhubungan dengan ketergantungan yang berlebihan ya, karena yang berlebihan itu nggak baik. Dan di bulan Agustus juga Sagittarius bisa melepaskan hal itu dan memiliki hal baru ya. Ada the full gitu loh ya, ada hal baru, ada peluang baru, bukan peluang tapi lebih ke kehidupan yang lebih baik, lebih baru, dimana mungkin dulu itu kalian sangat ketergantungan dengan suatu hal yang akhirnya menjadi bekal bahwa gue ke depan tuh nggak boleh kayak gitu ya, maksudnya ya biasa aja gitu loh ya, gue boleh bergantung hanya kepada Allah aja gitu. Oke. Keren. Ya, kamu sangat pekerja keras ya. Kamu sangat pekerja keras sampai-sampai kamu tuh orangnya tuh workaholic banget ya. Eh, Kadang membuat kamu tuh overthinking, semua dipikirin, insomnia. Tapi akhirnya hadiah, buah dari kesabaran kamu ya, karena kamu udah kerja keras gitu, apa-apa dikerjain sendiri, ditanganin sendiri. Kamu bisa menarik rodanya ke atas gitu loh ya. Dalam hal pekerjaan atau ya materi gitu. Dan di bulan Agustus Sagittarius memiliki energi The Magician, di mana energi The Magician di sini dia sudah memiliki apa yang dia punya gitu loh ya, dan apa yang dia mau itu dia bisa mewujudkan gitu loh. Misalkan gue mau rumah nih, gue mau gitu loh. Selain dia punya bisa menarik hal-hal positif, maksudnya hal-hal yang dia inginkan, ada aja jalan gitu untuk berjuang mendapatkan hal tersebut ya. Itu energi The Magician buat Sagittarius. Keren kartunya Sagittarius, jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa apa nih, traktir. Hal-hal yang baik kita aminkan aja ya gitu. Ini fun reading, walaupun fun reading tapi ya kita ambil kebaikannya aja ya untuk pelajaran. Lalu di sini ada monologi ya, yang udah disafal. Kita baca udah disafal dulu. Look at the bigger picture, communication is key dan adjustment are required ya. Di bulan Agustus yang biasanya Sagittarius itu apa ya, sosoknya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper. Kalau nggak dipenuhin kebutuhannya, kalau nggak dikabulin keinginannya gitu kan, nggak diturutin ngambek gitu kan.
Tapi dia jauh jadi lebih sosok yang eh, pikirannya tuh terbuka gitu, pikirannya tuh bisa bisa melihat ke sosok ya, bisa melihat ke sudut pandang yang jauh lebih berbeda. Contohnya, kenapa ya dia ya, kok dia nggak mau sih gue ajak gitu loh, biasanya kan, ya lu harus mau dong gue ajakin, lu gimana sih nggak mau gue ajakin. Kenapa sekarang tuh Sagittarius jadi sosok yang kenapa ya dia nggak mau gue ajak gitu loh. Oh mungkin dia nggak punya duit gitu, dia malu ngomongnya, mungkin dia mau pergi, mungkin dia ada acara, banyak hal lah ya yang, dan misalkan oh gimana ya kalau kondisi gue tuh ada di kondisi dia yang gue nggak punya duit, mungkin ya gue akan ngelakuin hal yang sama gitu loh, dan lebih luas lah. Oke. Terus di sini ada adjustment, communication is key. Kuncinya adalah komunikasi. Ya, komunikasikan aja hal itu. Lo kenapa sih nggak mau ikut gue gitu, misalnya tumben lo gitu, lo nggak punya duit ya, kenapa lo nggak ngomong gitu lo, kan lo bisa ngomong sama gue ya, kalau untuk naktir lo makan mah jalan gue ada gitu lo ya, nanti juga mungkin suatu saat gue butuh kali, kalau misalkan gue nggak bisa ikut karena gue nggak punya duit, siapa tahu lo bisa. Ya gue sih nggak ngarepin itu gitu, semoga sih enggak, tapi ya udah, yang ada siapa ya udah, kayak gitulah halnya ya. Jadi jauh lebih bijak lah, kalau kalau saya sih lebih gitu ya. Terus adjustment are required karena memang kamu memiliki awal baru, tidak lagi ketergantungan dengan suatu hal yang membuat kamu adiktif. Ya kamu jadi sosok dan ya kalau berubah itu kan ada penyesuaian ya. Misalkan yang biasanya, contoh nih, kalau misalkan sukanya ngedugem gitu kan, eh dia mau berhenti nih, contoh ya, hal simple lah ya, jangan ngedugem deh, apa ya contohnya, oh ya dikit-dikit kemana-mana sama pasangan, apa-apa maunya sama pasangan, kan kalau yang berlebihan itu nggak baik, memang akan bondingnya akan baik gitu ya, tapi kalau misalkan terlalu ketergantungan tuh nggak boleh, namanya over tuh nggak boleh ya. Jadi oh, sekarang tuh gue kalau punya pacar tuh jangan kayak gitu, mungkin kadarnya dikurangin, oke. Ya jadi benar-benar ada penyesuaian, biasanya kalau ada awal baru gitu dan kita mau jadi apa, bertransformasi, pasti ada penyesuaian di mana-mana, yang biasanya mungkin temennya tuh seneng seneng mabok gitu kan ya, enggak, gue mau udahan maboknya ya, penyesuaian. Berarti lo nggak boleh berdekatan sama orang-orang atau lingkungan yang pakai minum-minuman keras kayak gitu, contohnya ya. Oke, bisa difahami ya. Ini kita bahasa sehari-hari yang simple aja. Terus untuk romance angel ada finance and career, let's your friend help you, dan past life relationship. Oke. Hubungan kalian ini faktor yang paling utama memang mempengaruhi finansial dan finance and career. Memang Sagittarius ini lagi benar-benar kerja keras untuk narik rodanya ke atas mengenai karir. Jadi memang mungkin ya, mungkin dia ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, berkecukupan ya. Alhamdulillah, amin kan. Jadi memang faktor yang terbesar kalian adalah faktor utamanya adalah memang finansial dan karir. Lalu tadi kedua ini ya, let's your friend help you. Mungkin kalau misalnya kalian butuh temen sharing ya, biar butuh bantuan, coba ngomong sama teman kamu, misalnya gini, bro, gue gini nih, gue punya cewek nih, tapi atau punya cowok ya, tapi gue lagi nggak kerja, atau gue kerja tapi gaji gue pas-pasan, tapi gue kadang pengen ngapel, pengen ngajak jalan, pengen pergi, gimana ya cara nyikapinya, ngomong aja ke temennya. Atau kalau kalian misalkan ada hal yang lebih berat lagi dalam hal misalkan mengelola keuangan misalnya gitu kan, ya mungkin ke pakar pakar keuangan, bisa-bisa kayak ya, carilah hal kayak gitu ya, misalkan kalian kalau kelebihan dana ya gitu ya, pokoknya cari bantuan aja yang menurut kalian, oh sekiranya nih orang ini nih kayaknya bisa deh ngebantu gue, minimal sharing, minimal gue dapat solusi, minimal gue dapat jalan keluar, atau minimal beban gue terkurangi dengan gue bercerita seperti itu. Lalu ternyata orang yang next di masa depan, yang akan ketemu dengan kamu, yang akan berdealing sama kamu, ternyata punya hubungan di masa lalu gitu loh, dalam artian memang past life relationship, dimana kamu pernah punya hubungan di masa lampau ya. Oke. Terus kita ke self care. Oke. Self care di sini ada health check up ya, karena mungkin kamu pernah sempat insomnia, pernah sempat ketergantungan terhadap suatu hal yang ibaratnya ada suatu masalah lah ya, dan bisa jadi itu mempengaruhi organ tubuh kamu, bisa jadi itu mempengaruhi tubuh dan organ dalam kamu secara nggak langsung. Coba deh periksa dan general check up, kira-kira ada nggak gitu yang sekiranya
itu jadi mengganggu kesehatan kamu. Contohnya kan tadi ada Nine of Swords ya, susah tidur, insomnia. Ya kamu mungkin bisa konsultasi dulu gitu untuk gimana sih caranya supaya gue tuh nggak insomnia lagi. Gue nggak mau, karena itu merugikan gue baik dari segi kesehatan maupun lain-lain. Takutnya semua terbengkalai karena gue nggak kurang tidur. Ya udah cari aja ke dokter, atau ya misalkan mungkin nanti dari dokter tuh bisa dicek, oh nggak mempengaruhi apa kok gitu, toh kan itu nggak selamanya. Setelah nanti kamu mungkin bisa settle, misalkan keuangannya jauh lebih santai, jauh lebih bisa itu apapun itu, dicek aja ya. Terus istirahat, nah ini kartunya tidur loh, ini nggak bisa tidur, dan ini kartunya gambarnya perempuan lagi tidur, rest, istirahat. Jadi ya memang permasalahan yang kamu alami karena kamu semuanya melakukan halnya sendiri, nggak cuman action ya, tapi pikiran, bener-bener kamu sendiri gitu loh, kamu usaha sendiri, kamu mikirin sendiri gitu kan. Ya memang kamu butuh istirahat gitu loh, karena ya kamu sempat insomnia, kamu sempat overthinking, yang intinya udah lepasin semua, tidur ya. Kamu suka begadang atau kamu suka terbangun di malam hari yang nggak jelas gitu loh, buat apa? Beda dengan urusannya misalkan sebentar ya. Sorry ya guys, ada noise. Kalau misalkan ada noise di belakang saya, harap dimaklumi karena di sini buatnya sekitar jam 10. Karena saya suka terganggu fokusnya kalau misalkan udah ada suara-suara atau hal yang membuat saya teralihkan gitu loh ya. Terus di sini ada sound healing, mungkin bisa mendengarkan musik-musik atau suara-suara yang bisa mengobati. Misalnya ada tuh di YouTube kan, mendengarkan berapa hertz dari berapa hertz itu bisa untuk menghealing gitu kan ya. Terus oke, kita ke Soul Journey. Di sini ada imagination, failure, dan guilt. Oke. Imagination di sini hampir mirip sama visualization. Jadi kalian bisa membayangkan hal-hal yang baik. Misalnya gue pengen punya keluarga yang baik, gue pengen punya keluarga bahagia, berkecukupan finansial. Dibayangin, terus ya udah gitu loh. Ya kamu jalanin aja hari-hari dengan seperti biasa, tapi doa dan usahanya dikencengin ya. Itu siapa tahu bisa mewujudkan impian kamu gitu. Itu contoh imagination yang hampir sama dengan visualization ya, bayangkan. Failure, I understand that a mistake is only an opportunity. Jadi akhirnya kamu mengerti dan menyadari bahwasanya kesalahan itu adalah peluang saya untuk belajar ya. Terus guilt, nggak ada lagi merasa bersalah ya. Misalkan gue merasa bersalah nih, gue kesel nih, gue sakit hati nih gitu kan, kayaknya salah gue deh, gue nggak baik deh, gue nggak bener deh, pokoknya lah ya. Oke. Terus kita ke sexy love. Di sini ada it's time to rise, embrace your sensitivity, dan pause ya. Saatnya kamu untuk bangkit. Terus di bulan Agustus ini memang kamu akan jadi sosok seseorang yang ya, karena kamu bisa menarik lagi rodanya ke atas ya, kamu punya energi the magician, jadi ya kamu bangkit gitu. Di bulan Agustus ini kamu benar-benar bangkit ya. Terus Sagittarius nih mungkin salah satu orang yang sensitif, mungkin kamu sensitif, tapi tergantung juga sih ya, ada yang sensitif ada yang enggak gitu loh. Tapi kalau kamu memang tipenya sensitif ya, di bulan Agustus ya kamu bisa lebih mengemasnya dengan cantik ya, nggak kayak dulu mungkin dikit-dikit ngambek gitu, nggak kayak dulu gitu. Oke. Terus pause itu kan diam ya, diam gitu, diam sejenak ya. Banyak hal lah yang bisa kamu lakukan dari pause kamu itu. Ya mungkin kamu bisa lebih fokus sama perbaikan diri, lebih introspeksi diri, lebih banyak melihat ke dalam. Banyak hal lah ya yang kamu lakukan saat kamu lagi berdiam dengan diri kamu sendiri. Pencapaian apa yang akan kamu dapat, banyak hal ya. Terus untuk bottom of the deck dari tarotnya sendiri ada Ten of Swords ya. Ten of Swords di sini adanya pengkhianatan ya, mungkin ya itu tadi, mungkin ya saat kamu bergantung sama pasangan kamu, ternyata kamu dihianati gitu. Mungkin ya karena pasangan kamu
mungkin ya karena pasangan kamu juga kadang lama-lama jadinya risih gitu loh, kok nih orang bergantung banget sih sama gue gitu loh, nggak gimana-gimana gitu kan. Terus akhirnya mungkin dia bisa juga berkhianat karena hal itu. Jadi ya biasanya nih, kenapa di sini ada look at the bigger picture, biasanya kamu berpikir gini, kok dia berkhianat ya sama gue gitu, padahal gue udah baik bla bla bla. Tapi kalau sekarang kamu nggak, oh ya mungkin gue menyumbang sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang membuat dia itu berkhianat ya, dia itu berkhianat, dia itu berselingkuh misalkan kayak gitu ya. Akhirnya ya di bulan Agustus ini kan kartu terakhir ya, benar-benar 10 itu kartu terakhir dan sebenarnya nggak mungkin kamu untuk bangkit. Tapi di bulan Agustus ini Sagittarius akhirnya tadi it's time to rise, bangkit ya, mulai lagi dari nol, kerja keras, mau pikiran, mau usahanya, akhirnya kamu bisa menarik lagi rodanya ke atas ya. Nggak apa-apa walaupun jalannya pelan, asal yang penting jalan daripada stuck atau gagal move on. Lalu di sini ada Eight of Pentacles, di mana akhirnya kamu kerja keras, kamu nggak menunda-nunda suatu pekerjaan ya, dan ya apa ya, kamu kerja keras, kamu nggak nunda-nunda suatu pekerjaan karena memang wah gue harus bangkit nih, gue harus naikin lagi roda gue harus bisa stabil, settle gitu kan. Nah terus di sini akhirnya mungkin akan ada yang merayakan suatu pernikahan, adanya celebrate atau ya yang akhir misalkan gini, pokoknya apapun itu ada perayaan ya, misalkan contohnya yang pendekatan jadi jadian jadi tunangan jadi nikah ya gitu loh. Pokoknya ada yang merayakan sesuatu ya, mungkin bisa juga kemenangan dalam hal keberhasilan proyek bisa juga ya. Terus jalan untuk meraih itu semua memang yang nggak lambat tapi juga nggak ngegas, jadi benar-benar sedang-sedang aja lah gitu loh ya. Oke. Terus di sini ada Queen of Cups ya. Seperti yang tadi saya bilang, penyesuaian di mana-mana ya, mungkin kamu juga selama ini selfish, egois bisa juga, dan di bulan Agustus kamu jadi jauh lebih mengerti, bisa menjaga perasaan orang lain seperti itu. Lalu di sini ada The Chariot. Kamu bangkit, kamu move on, kamu bergerak, kamu nggak mau lihat lagi ke belakang, kenceng banget jalannya. Wah, The Chariot ya. Di bulan Agustus ada yang menawarkan perasaannya sama kamu atau kamu menawarkan perasaannya sama orang lain ya. Dan Six of Wands ya. Six of Wands di sini yang kamu lakukan akhirnya berhasil. Memang kamu butuh kerjasama gitu dengan orang lain, seperti yang tadi let your friends help you ya. Kalau memang butuh bantuan ya ngomong sama teman kamu, dan itu berhasil ya, apa yang kamu lakukan berhasil. Wow, ini yang lebih keren ya. Tada, Ten of Pentacles ya, keberhasilan finansial untuk keluarga kamu ya, keluarga inti dan bisa dinikmatin keluarga besar. Sagittarius hebat. Wow, jadi King of Pentacles, dimana rajanya koin ya, bisa menjaga keuangan kamu punya kemakmuran, punya kestabilan, punya wow, yang tadinya benar-benar dihianati, benar-benar kamu kerja keras, mikirin sendiri, berjuang sendiri, adanya isu finansial, pokoknya gimana caranya gue bekerja keras gitu. Kadang lelah gitu loh bangun atau menabung, lelah untuk membangun pun keuangan gitu kan. Tapi ya hasilnya ada, don't worry lah ya, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Lalu di bulan Agustus juga kamu bertransformasi ya, contohnya dari kepompong menjadi kupu-kupu, bertransformasi menjadi sosok seseorang yang wow gitu loh ya. Aminin aja Sagittarius. Oke, sorry. Terus untuk monologinya, bottom of the deck ada nothing will come of this situation ya. Ya
mungkin untuk saat ini karena tadi rodanya berjalan sedang-sedang aja, nggak cepet nggak lambat ya, mungkin nggak ada yang istimewa yang datang. Tapi entah, ini kan energinya bisa maju mundur ya, bisa sudah terjadi, bisa belum, maupun memang akan terjadi. Ada yang tanggal 1 udah terjadi, ada yang tanggal 30 segala macam. Jadi mungkin memang nggak ada yang istimewa dulu. Karena apa? Kamu harus keluar dari zona nyaman, zona kesendirian, zona dimana ketergantungan. Benar-benar harus keluar, berani. Apapun yang dirasa sulit, misalkan kamu mau keluar dari ketergantungan itu, mau keluar dari zona nyaman itu, dia akan yang dirasa sulit pendekatannya itu akan berakhir kok di bulan Agustus ya. Sepertinya memang tidak mungkin ya, tadi Ten of Sword ya, pedang. Tapi percaya deh sama hal-hal yang nggak mungkin, dia bisa jadi mungkin. Oke. Terus conclusion are within reach. Memang kamu sedang menimbang-nimbang ya, sedang menimbang-nimbang hal-hal mana yang sekiranya gue pilih, mana yang enggak, mana yang gue tinggalin atau yang gue pertahanin. Terus kuncinya adalah percaya diri tapi jangan overconfidence, oke? Dan kamu mulai dekat dengan tujuan-tujuan hidup kamu. Wah, keren ya untuk zodiak Sagittarius. Nah, untuk bottom of the deck dari Romance Angel, adanya reconciliation. Orang di masa lalu ingin rekonsiliasi sama kamu. Terserah kamu ya, kamu mau maju, mau mundur, atau mau sama orang baru atau mau sama dia, terserah. Tapi kalau saran saya reconciliation itu kayaknya mending maju aja deh gitu sama orang baru ya. Attraction, sama-sama punya ketertarikan. Calling in your soulmate ya. Ketika kamu memang ingin memiliki hubungan baru yang lebih sehat, yang lebih baik ya, mungkin kamu bisa memanggil soulmate kamu ya. Caranya apa? Berdoa, afirmasi, visualization, law of attraction ya. Wow, soulmate keluar 2 kali ya. Orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu di bulan Agustus ini adalah soulmate kamu ya, gitu loh. Jadi panggil, dan kalian sama-sama punya ketertarikan satu sama lain. Lalu jangan sampai cintanya tidak berbalas lagi ya. Jadi gimana caranya supaya hubungan ini nggak bertepuk sebelah tangan lagi? Contohnya dulu kamu sangat ketergantungan sama pasangan kamu, jangan kamu buat pasangan kamu ketergantungan sama kamu, atau kamu jadi ketergantungan lagi sama dia. Enggak, jadi benar-benar memang hubungan yang sehat gitu. Kalau memang kamu jadi menikah ya, coba honeymoon ya gitu loh. Dan maafin juga, jadi orang yang jauh lebih banyak belajar ya, belajar hal-hal yang baik, ambil dari hal-hal yang engagement ya. Orang yang kamu dilingkan sekarang mungkin bisa diajak ke jenjang yang jauh lebih serius, misalkan dari pendekatan ke pacaran, dari pacaran ke tunangan, terus dari tunangan ya dia bisa diajak ke pernikahan ya. Dan kamu harus tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu, juga harus bisa keluar dari isu permasalahan pribadi. Bisa jadi dia adalah satu-satunya orang yang layak untuk kamu ya. Oke. Itu untuk romance angelnya. Untuk self care-nya, bottom of the deck ada ya, kalau di waktu luang banyak banget yang bisa dilakukan ya udah lakukan aja. Seperti misalkan sekarang lagi PPKM, lagi COVID ya, work for home, kerjanya dari rumah gitu kan, banyak yang bisa dilakukan setelah Zoom meeting. Misalkan ya udah, misalkan kalian bisa masak ya kan, buat aja masakan, terus buat jurnal impian kamu gitu kan ya. Dan mungkin selama ini kamu cuman dengar kata aja kristal, tapi ternyata bisa jadi kamu mungkin bisa terkoneksi dengan kristal ya. Ya mungkin bisa masuk ke dunia kristal. Dari kristal itu dia bisa untuk healing, bisa untuk macem-macem ya kristal itu gitu. Tapi kita tidak menyarankan untuk kamu bukan gini, tapi jangan sampai kamu akhirnya lebih percaya kristalnya gitu. Oh ya, ini kristal bisa nyembuhin gue, padahal sebenarnya yang nyembuhin itu Allah, medianya adalah kristal ya. Terus make an altar. Ketika kita berdoa itu sebenarnya bisa di mana aja. Altar itu kan ya tempat berdoa ya. Kalau untuk yang muslim misalkan buat musola gitu kan. Terus kalau yang misalkan non muslim bisa ada di pojokan sedikit, dibuatlah ditaruhlah salib segala macam ya. Pokoknya buat altar di mana kamu bisa berdiam sejenak ya. Pause tadi ini,
berdiam sejenak, kontemplasi, terus introspeksi diri, di mana lebih banyak masuk ke dalam diri kalian, mencari jawaban dari Allah dan alam semesta ya. Make an altar. Terus apalagi ya, mungkin bisa buat kerajinan yang berseni tinggi, seperti misalkan lukisan gitu kan. Banyak hal ya kalau untuk seni ya. Terus connect with fire. Di malam hari mungkin bisa buat api unggun, dan kalian bisa berada di sekeliling api unggun, dimana rasakan ada sesuatu hal yang kamu bisa rasakan berbeda ketika kamu dekat dengan api unggun ya. Terus bisa juga massage, pijit-pijit, tapi jangan pijit plus ya. Terus udah gitu, di sini ada write a gratitude list ya. Tulislah hal-hal yang dirasa layak untuk disyukurin, sekecil apapun gitu. Misalkan hari ini gue udah bisa keluar dari ketergantungan, misalkan ketergantungan terhadap pasangan gitu ya. Tulis aja gitu, karena dari hal-hal kecil itu ketika kalian bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah sama Allah. Oke. Alone time ya. Memang Sagittarius ini memang lagi butuh waktu untuk sendiri, karena benar-benar dia itu tipenya mengerjakan sendiri, entah itu pekerjaan terus dipikirin sendiri ya kan. Jadi memang lebih masuk ke dalam diri sendiri gitu, dan dia akhirnya bisa bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Terus untuk soul journey-nya di sini ada worry. Setelah kalian bisa atau kalian memiliki awal baru, dan akhirnya kalian melakukan pengalihan dengan bekerja keras, dengan apa-apa di pikiran sendiri, nggak ada lagi kekhawatiran ya dalam diri kalian, karena akhirnya pencapaian itu terwujud gitu loh. Apa yang kalian inginkan terwujud. Misalnya kalian ingin menarik lagi rodanya, menjadi settle lagi keuangannya gitu kan, akhirnya terwujud. Kalian ingin punya keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial, dan akhirnya tercapai gitu kan. Dan di sini ada at first sight. Kamu akhirnya menerima bahwasanya tantangan hidup yang hadir ke kamu adalah cara terbaik kamu untuk belajar ya. Terus friendship, jadi punya banyak temen ya. Jadi punya banyak temen, terus mungkin bisa mengepakkan sayapnya lagi, banyak koneksi ya, banyak network gitu, itu juga bisa. Humor, lebih punya rasa humor, atau kamu senang nonton humor ya. Disiplin orangnya ya. Terus kamu menyerahkan semuanya sama Allah ya kan, menyerahkan semuanya sama Allah. Yang penting kamu doa dan usaha. Balance, akhirnya kamu healing ya. Kamu healing nih. Oke, keren. Kamu bisa healing. Oke. Ya. Terus untuk bottom of the deck dari Sexy Love, accept compliment. Ya, kamu bisa menerima pujian akhirnya karena kamu berhasil mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Wah, keren dia gitu kan. Dia bisa lepas dari mantannya yang ini dia kerja keras, akhirnya dia bisa naik. Oke. Be mindful with your money honey. Jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, lebih bijak gitu kan, dan kamu bisa mengatakan kebenaran. Wow, you are healing ya. 2. Jadi memang Sagittarius memang harus healing ya. Nggak bisa kamu kayak gini terus gitu loh ya. Harus healing, harus sembuh ya. Oke. Reconsider your commitment. Kamu bisa memutuskan, gue mau ini biasanya kan, oh iya silahkan, padahal hati kamu nggak, gue mau ini, gue mau itu, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu gitu. Be a natural beauty, jadi cantik alami ya. Cantik alami, inner beauty-nya keluar. Be present, hiduplah saat ini, jangan hidup di masa lalu, terkungkung dengan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Hiduplah sekarang. Kerja keras, usaha, doa, berbuat baik biar nanti karmanya baik ya. Nggak mungkin kamu nanam hal yang nggak baik terus dapat baik ya kan. Kamu nggak mau nanam yang nggak bakal bisa berbuah. Nanam dulu kebaikan, baru kamu metik kebaikan. Your purpose is joy ya, dimana tujuan hidup kamu jalani, kamu raih dengan sangat menyenangkan ya. Wah, akhirnya gue tercapai, wah makin semangat misalkan kayak gitu ya. Find your tribe, temukan teman-teman yang sevibrasi ya. Dan ya itu tadi penyesuaiannya. Conclusion are within reach, bukan conclusion, tapi apa sih kalau yang
adjustment are required ya, dimana benar-benar penyesuaian itu memang harus ada kalau kamu berubah. Misalnya yang biasanya lingkungannya mabok-mabokan, enggak, gue nggak mau mabok-mabokan, berarti gue harus hindari dia, itu bisa juga. Pokoknya yang sevibrasi baik ya. Decide, memutuskan ya, jangan bergosip, karena dengan bergosip ya bisa mematikan cahaya kamu. Kartu mati, something bigger is on the way. Ketika ada kartu healing, balance, dan you are healing, pasti ada kartu ini, tapi kamu harus ini. Saya selalu percaya ini selalu ada kalau ada kartu healing. Serahin semuanya sama Allah, karena ini semua terjadi atas izin Allah. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dirubah dari kamu, atau kamu ingin dijauhkan dari suatu hal yang memang itu udah gak baik buat kamu gitu loh ya. Ingatlah bahwasanya pelangi yang akan kita dapatkan sesuai dengan badai yang kita lewati. Jadi kamu benar-benar harus healing, gak ada tawar-menawar lagi. Dan forgiveness heal untuk kartu terakhir, dimana maafin semua orang-orang yang nyakitin kamu ya. Dengan memaafkan kamu bisa healing, dengan memaafkan benar-benar kamu healing untuk kebaikan diri kamu lagi, heals lagi kartunya ya. Selesai. Jadi benar-benar Sagittarius keren banget kartunya. Sekian untuk readingan zodiak Sagittarius di bulan Agustus 2021. Jika saya punya kesalahan mohon dimaafkan. Hal baik apa yang kalian dapatkan di bulan Agustus 2021 keren banget ya kalau saya lihat kartunya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Terus ya, makasih untuk para subscriber dan juga viewers, tanpa kalian saya nothing. Doain aja bisa segera dimonetisasi ya, biar kita tampilannya lebih cantik, nggak membosankan, soundnya lebih bagus, perintilannya juga ada gitu kan ya. Doain aja punya mini studio dan lain-lainnya bisa membahagiakan orang tua saya, amin. Jalannya dipermudah banget. Yang tadinya prediksi mungkin akhir tahun, ternyata justru di bulan ini saya bisa dapet persyaratan 2. Dan alhamdulillah channel saya nggak ada pelanggaran dari komunitas YouTube-nya ya. 1000 subscriber buat kalian guys ya. Next 4000 jam tayang juga buat kalian lagi ya. Nanti saya kembalikan ke kalian, oke? Makasih banyak. Mohon maaf kalau saya banyak salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.